Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan bagian yang pertama, masih terkait tentang bab toharoh. Pada penjelasan kemarin kita mengupas pengertian toharoh. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait sarana dan tujuan dari toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailut toharoti utawi saranane toharoh. Wa mako siduha lan sasarane utawa tujuane toharoh. Lit toharoti iku tetep keduwene toharoh arba wasaila utawi papat piro-piro wasail sarana wa arba'atu maqasida lan papat piro-piro maqasid utawa sasaran. Jadi bahwa terkait toharoh itu mempunyai 4 sarana dan 4 sasaran, 4 penerapan. Jadi sarananya itu ada 4, kemudian sasarannya juga ada 4. Nah, apa saja 4 itu, baik sarana ataupun sasarannya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, fal wasailu mongko utawi piro-piro sarana hiya ya wasail iku alma'u banyu. Nah, adapun sarana-sarana yang ada 4 itu, yang pertama adalah air. Ya, jadi sarana untuk bersuci itu yang pertama adalah menggunakan air. Waturobu lan lebu. Nah, sarana yang kedua adalah debu. Wadabihu lan alate nyama atau dabik. Kemudian yang terakhir wal hajarul istinja lan watu istinja atau alat untuk beristinja. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kalau sarana-sarana untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama menggunakan air. Ini biasanya untuk wudhu. Kemudian watu robu. Ini digunakan untuk bertayamum. Kemudian wadabihu, alat untuk menyama ini biasanya digunakan untuk mensucikan kulitnya bangkai. Kemudian wahajarul istinja ini adalah alat untuk mensucikan ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Jadi selain bisa menggunakan air, boleh menggunakan batu atau benda padat selainnya. Kemudian wa innama yutahhiru lan angin pestine bisa nyucikake apa alma'u banyu idza kana ing dalem ari kalane ana apa ma ana iku mutlakon banyu mutlak. Nah, air yang pertama tadi kan air. Air itu bisa menjadikan sarana untuk bersuci itu adalah ketika di situ airnya mutlak. Mutlak itu tidak punya nama yang tetap. Contohnya adalah air sumur, air sungai dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua waturobu lan debu idza kana ing dalam ari kalane ana apa turab ana iku kholison murni ghaira mustakmalin kang ora mustakmal. Nah, adapun debu tadi bisa digunakan untuk bertayamum itu ketika yang pertama adalah kholis murni, masih belum bercampur dengan benda-benda lain, semisal belum bercampur dengan tepung. Maka kalau ada semisal debu bercampur dengan gamping semisal atau kapur lah atau tepung, maka tidak bisa digunakan, harus masih debu murni. Dan yang kedua di situ adalah belum mustakmal, artinya belum dipakai untuk bertayamum. Nah, kemudian wadabihu lan alat untuk nyama idza kana ing dalem ari kalane ana apa dabik ana iku khirifan sepet yang ziu kang bisa nyopot apa khirif fadolatil jildi ing leluwiane kulit wa'ufu natahulan bajine kulit.
Nah, adapun dabik alat untuk menyamak itu bisa digunakan untuk menyamak ketika di situ punya rasa yang pekat. Nah, ini kalau pedas, pedas atau di situ kecut atau di situ sepat. Nah, itu ya. Jadi punya rasa yang pekat, kuat. Yang dimana di situ bisa mencopot atau menghilangkan sesuatu yang menempel kepada kulit seperti lemak dan lain sebagainya. Dan kemudian bisa menghilangkan sifat bau busuknya kulit. Artinya setelah disamak ini dengan alat penyamaan tersebut, ini menjadi hilang yang pertama lemaknya, yang kedua adalah nanti tidak menjadi busuk. Kalkorodi koyo daun akasia, wadar kitoiri lan kotorane manuk. Jadi contohnya di sini seperti daun akasia ataupun kotoran burung dara, itu kan dia punya sifat yang khirif. Kemudian wahajarul istinjai lan hajar istinja idza kana ing dalem ari kalane ana apa hajarul istinja ana iku tahiron suci oli antur iso bedol ghaira muhtaramin tur ora den mulyaake. Nah, adapun hajarul istinja ini yang nomor 4, sarana untuk bersuci itu bisa digunakan untuk istinja, bisa digunakan untuk bersuci ketika buang air besar atau air kecil. Itu syaratnya yang pertama dia suci. Contohnya seperti batu yang suci atau tisu juga bisa. Yang di situ bisa dia ini menghilangkan najis itu, bisa menyerap. Kalau memang digunakan untuk istinja ketika kencing ya berarti bisa menyerap air. Contohnya adalah batu, tisu dan lain sebagainya. Yang di situ tidak dimuliakan ini tidak dimuliakan secara syariat ya. Contohnya tidak menggunakan makanan ataupun di situ tidak menggunakan tulang belulangnya manusia dan seterusnya. Maka kalau menggunakan makanan dan lain sebagainya nanti haram, tidak boleh. Jadi begitu. Amal awani anapun utawi piro-piro wadah wal istihad dulan istihad alladhi istihad wa yo utawi alladhi iku badlul masyhud fitasil maksudi ing dalem ngasilake perkara kang den tuju famin wasailil wasail yo mongko iku saking saranane sarana. Nah, adapun wadah dan istihad itu adalah mencurahkan daya dan upaya untuk menghasilkan sesuatu, maka itu disebut wasailul wasail, sarananya sarana. Begitu. Nah, seperti contoh adalah air. Air ini kan menjadi sarana tadi. Air ini kan menjadi sarana. Nah, air bisa digunakan untuk menjadi sarana itu yang membutuhkan namanya wadah. Tidak mungkin air ini berdiri sendiri tanpa wadah. Nah, maka wadah ini disebut wasailul wasail. Kemudian wal maqasidu utawi piro-piro sasarane utawa tujuane ya ya maqasid iku al wudu wal ghuslulan adus wa tayamum lan tayamum wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pembahasan kali ini adalah mengenai sarana dan tujuan. Sarananya tadi ada 4, air, debu, kemudian alat untuk menyamak, dan kemudian alat untuk istinja. Nah, tujuannya juga 4. Yang pertama itu adalah wudhu, yang kedua adalah mandi, kemudian yang ketiga adalah tayamum, kemudian yang keempat adalah izalatun najasa. Jadi kalau kita bicara bersuci ini ya ada 4 perkara ini. Ya tidak keluar dari 4 ini. Kalau enggak wudhu ya mandi ya tayamum ya menghilangkan najis. Sama kalau membicarakan alat untuk bersuci itu ya tidak keluar dari 4 tadi. Kalau enggak air ya menggunakan debu atau menggunakan alat untuk menyamak ataupun menggunakan alat untuk istinja. Jadi tidak keluar dari 4. Wasailnya ada 4, makosidnya ada 4. Mungkin cukup sekian, kita lanjut di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.